Aku berjanji tidak akan mengganggumu. Mohon kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh, aku tidak akan menyakitimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Siti Sarah, wanita tercantik yang berhasil melewati godaan nafsu Fir'aun. Siti Sarah merupakan contoh teladan dari istri Nabi yang lain. Ia adalah istri pertama Nabi Ibrahim, seorang muslimah yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan mempesona. Nabi Ibrahim sangat mencintainya, dan Sarah dikenal sebagai wanita terbaik pada zamannya. Dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima ketika itu dan Sarah menghadapi cabaran karena harus pindah dengan Nabi Ibrahim. Mereka berpindah ke Mesir, dan di sana, Sarah diundang oleh Fir'aun. Melalui pertemuan tersebut, Sarah menghadapi kesulitan terbesar, yaitu Fir'aun tergila-gila pada kecantikan Sarah dan sering mengganggunya. Namun, setiap kali Fir'aun mencoba menyentuh Sarah, tangan Fir'aun terasa melepuh dan tidak dapat melukai Sarah. Sarah terus berdoa kepada Allah memohonkan perlindungan dari tangan Fir'aun dari menyentuhnya dan Allah mengabulkan doanya. Dalam kesakitan Fir'aun memohon Sarah berdoa kepada Allah agar menyembuhkan semula tangannya yang kesakitan. Fir'aun juga berjanji tidak akan menyakiti Sarah lagi. Namun, Fir'aun melanggar janjinya dan kembali menggoda Sarah. Setelah 3 kali kejadian serupa, Fir'aun menyerah diri dan ketakutan dengan kekuasaan doa Sarah. Ia menuduh Sarah sebagai makhluk halus yang pandai ilmu sihir dan terus tidak mendekati Sarah. Fir'aun telah menghadiahkan seorang hamba wanita yang cantik kepada Sarah untuk dibawa pulang. Itulah Siti Hajar, wanita yang mulia, ibu kepada Nabi Ismail. Cobaan terberat bagi Sarah datang sekali lagi ketika Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya untuk menyembelih putra Siti Hajar, Ismail. Sarah, meski cemburu pada Siti Hajar yang melahirkan Ismail, tetap setia dan berdoa kepada Allah. Allah kemudian menggantikan Ismail dengan sapi atau lembu sebagai korban. Setelah kejadian itu, Siti Hajar dan Ismail diutus oleh Allah ke Mekah, di mana mereka mengalami kesulitan hidup di tengah padang pasir. Disinilah, melalui doa dan kesetiaan mereka kepada Allah, muncullah mata air Zam-Zam yang memberi kehidupan bagi keduanya dan menjadi tanda keajaiban sehingga kini. Kisah ini mencapai puncaknya ketika Siti Hajar meninggal dunia pada usia 90 tahun, dan putranya Nabi Ismail menguburkannya di kawasan Ka'bah. Kesabaran, keteguhan, dan kesetiaan mereka sekeluarga menjadi inspirasi bagi setiap muslim, dan kisah ini menjadi bagian dari perayaan Idul Adha sebagai pengingat pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua.